Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami di mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dengan judul skripsi yaitu Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Budaya Organisasi pada Kinerja Karyawan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan baik-baik terima kasih kepada Bapak Dedi Syahyuni, SIPMM, selaku dosen pengampu di mata kuliah ini karena telah sangat amat banyak memberikan bimbingan dan pengajaran kepada kami sehingga kami dapat mengerjakan tugas yang beliau berikan. Di sini lalu ada anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri dengan nama Muhammad Syadam, NIM 64221070. Lalu ada Gemma Ramadansyah dengan NIM 64221005. Ada lalu Wulan Prisil Rismayati dengan NIM 64221040. Dan ada Suci Alianovianti dengan NIM 64220946. Dan yang terakhir ada Muhammad Resya Rizaldi dengan NIM 64221096. Lalu kita lanjut ke pembahasan. Di sini ada di slide ketiga ada kerangka berpikir dan hipotesi. Dari kerangka dan diagramnya kita bisa lihat ya di sini penjelasannya. H0 sama dengan kepemimpinan transformasional X1 dan budaya organisasi X2 tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yaitu Y. Dan H1 sama dengan kepemimpinan transformasional X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, Y. Lalu H2 sama dengan budaya organisasi X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, Y. Dan H3 kepemimpinan transformasional X1 dan budaya organisasi X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, Y. Dan berikut ada sampel penelitian. Penelitian ini melibatkan seluruh karyawan di perusahaan yang menjadi objek studi dengan sampel yang diambil sebanyak 150 responden melalui metode survei kuantitatif. Pemilihan sampel dilakukan secara hati-hati untuk mencerminkan berbagai latar belakang dan karakteristik karyawan, sehingga menghasilkan gambaran yang akurat mengenai hubungan antara kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi dan kinerja karyawan. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis skala Clifford yang dirancang untuk mengevaluasi persepsi responden terhadap variabel-variabel yang diteliti. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian relevan dan dapat digenerasikan untuk populasi yang lebih luas. Dan di sini ada hasil uji validitas dan reliabilitas X1 pada kepemimpinan transformasional. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel. Berdasarkan uji signifikan 0,05, artinya bahwa item-item variabel pengaruh kepemimpinan X1 di tabel tersebut valid. Dan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai covert alpha lebih besar daripada nilai batas, yaitu 0,821 lebih besar dibanding 0,06, yang menunjukkan bahwa variabel mempengaruhi kepemimpinan X1 reliable. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hasil uji validitas dan reliabilitas X2, yaitu tentang budaya organisasi. Pada tabel correlation, yaitu bisa dijelaskan bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,195, yaitu berdasarkan uji signifikasi 0,05. Artinya bahwa item-item pada variabel budaya organisasi atau X2 tersebut dinyatakan valid. Sedangkan dalam tabel reliability statistik itu terdapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach S alpha lebih besar nilai batas, yaitu 0,811 lebih besar 0,6, yang menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi X2 reliable. Hasil uji validitas dan reliabilitas Y tentang kinerja karyawan. Pada tabel correlation dapat dijelaskan bahwa signifikan R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,195, berdasarkan uji signifikasinya yaitu 0,05. Berarti dinyatakan pada item-item variabel kinerja karyawan atau Y
tabel tersebut dinyatakan valid. Sedangkan pada tabel reliabilitas statistik dijelaskan bahwa nilai Cronbach S alpha lebih besar nilai batas yaitu 0,656 lebih besar dari 0,6 yang menunjukkan bahwa variabel pada kinerja karyawan atau Y yaitu reliable. Uji asumsi klasik yaitu satu ada uji normalitas yaitu Monte Carlo. Pada one sample Kolmogorov-Smirnov test, tabel tersebut dapat dilihat di atas nilai residual Monte Carlo yaitu 0,295 lebih besar dari 0,005, maka dapat diartikan pada data tersebut berdistribusi normal. Pada uji multikolinearitas, pada tabel tersebut jika VIF di bawah atau kurang dari 10 dan tolerance value di atas 0,1 maka tidak terjadi uji tersebut. Berdasarkan tabel koefisien di atas nilai VIF, variabel grand marketing atau X1 dan variabel digital marketing atau X2 adalah 2,578 atau kurang dari 10 dan nilai tolerance value-nya 388 lebih dari 10, maka dari data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Pada uji heterosketasitas atau Glaser, pada tabel tersebut berdasarkan tabel koefisiennya di atas nilai signifikasi variabel pengaruh kepemimpinan atau X1 dan variabel budaya organisasi atau X2 adalah 0,03 kurang dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedasitas dalam model regresasi melainkan terjadi homokedasitas. Pengujian hipotesis atau uji T nilai signifikan kurang dari 0,5, nilai T dihitung lebih dari nilai R table, T table sama dengan T dalam kurung A bagi 2 dibagi N dikurang K dikurang L, atau A sama dengan 5% sama dengan T dalam kurung 0,05 dibagi 2, 100 dikurang 2 dikurang 1 tutup kurung sama dengan 0,025 dibagi 97 sama dengan 1,98472. Dan di sini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis atau uji T variabel budaya X2 terhadap Y. Di sini ada modelnya, ada konstan, B-nya itu ada 2628, STD errornya 843, betanya 0, T-nya itu 3118, sig-nya 003 dan kolimetri statistik toleransinya itu 0. Yang kedua itu ada transformasional, B-nya itu 485, STD errornya 095, standar koefisien atau betanya itu 694, T-nya itu 5118, sig-nya 000 dan toleransinya 3388, VIV-nya 2578. Budayanya B-nya itu 0,17, STD errornya 064, standar koefisiennya 035, T-nya itu 259, sig-nya 796 dan poliometri statistiknya 388 dan VIV-nya 2578, yaitu table atau T sama dengan A dibagi 2 dibagi N dikurang K dikurang 1. A-nya itu sebesar 5% sama dengan T 0,05 dibagi 2 100 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 0,025 dibagi 97, maka hasilnya 1,98472. Dan berikutnya ada pengujian hipotesis atau uji F regression. Sum of squares-nya ada 43.385, DF-nya 2, mean square-nya 21.693, F-nya itu 31.178 dan sig-nya 000. Yang berikutnya ada residual yaitu 54.269, DF-nya 78, mean square-nya itu 696. Yang berikutnya ada totalnya di sini adalah 97.654, DF-nya berjumlah 80. Berikutnya uji regresi linear berganda. Model ada konstan, transformasional, budaya. Konstannya itu B yaitu 2628, transformasionalnya 485, budayanya itu 0,17, STD errornya 843, 095
dan 0,64. Standar Rising koefisien betanya itu transformasional berjumlah 694, budaya tuh 0,35. T-nya itu konstan yaitu 3118, transformasional 5118, budayanya 259. Signya itu 003, 000 dan 796. Toleransinya itu transformasional yaitu 388 dan budaya 388. Untuk VIV-nya berjumlah untuk transformasional 2578 dan budaya 2578. Sama dengan itu 2628 ditambah 0,45 ditambah minus 0,17. Interpretasinya yaitu B. Ya, lalu berikutnya kita lanjut ke slide 14. Di sini ada pengujian hipotesis atau uji F, yaitu dengan uji koefisien determinasi. Dari tabelnya kita bisa lihat di model summary-nya, di A-nya itu prediktor sama dengan konstan atau budaya transformasional, lalu di B-nya dependen variabel kerja, variabelnya yaitu kinerja. Di R square-nya sama dengan 0,430. Lalu interpretasinya berdasarkan tabel di atas dipengaruhi nilai koefisien R square atau dalam kurung R2 sebesar 0,430 atau 43,0%. Jadi bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh kepemimpinan transformasional budaya organisasi terhadap kinerja karyawan yaitu sebesar 0,430 atau 43,3%. Baik, saya rasa sudah cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.